Baik, selamat pagi. Salam buat kita semua, puji Tuhan. Ya, selamat pagi juga untuk Ito kami yang selalu setia, Ibu Clara Boris Mamora yang selalu setia bersama-sama dengan kita di dalam program ibadah saat teduh kita. Terima kasih semuanya saudara-saudaraku. Ya, terima kasih, selamat pagi, salam buat kita semuanya. Baik, kita jumpa kembali dalam program ibadah saat teduh kita di hari pertama, hari kedua ya, minggu ini, tanggal 17 ya, Senin 17 Februari 2025. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya pastikan dulu suara saya terdengar dengan jelas. Ya, Bapak Ibu Saudara.
Ya. Oke. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah kami, Tuhan kami yang setia, yang selalu mensupport kehidupan kami semua, anak-anak-Mu, orang-orang percayamu, orang-orang kudusmu yang selalu diberikan berkat-berkat untuk memampukan kami tetap setia kepadamu, yaitu kebenaran firman-Mu yang terus mengajar kami dan mendidik kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Setiap hari baru selalu kami melihat berkat Tuhan yang baru dalam kehidupan kami dan menolong kami semua untuk melihat gambaran yang lebih jelas. Damai sejahtera Tuhan itulah yang terus memerintah hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang setia. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali datang bersyukur kepadamu dan bersujud di hadapan-Mu, mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan, kasih karunia-Mu yang terus mengajar kami untuk lebih taat lagi dan lebih rindu lagi untuk memahami seluruh kebenaran Tuhan yang menjadi kehidupan kami dan menjadi sukacita kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran firman-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Allah Bapa dalam sorga. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kembali lagi saudaraku kita berjumpa di dalam program ibadah saat teduh kita. Ya, pada pagi hari ini salam sehat ya semua saudaraku ya. Ya, terima kasih untuk perkenanan Tuhan kepada kita semua dan keluarga kita semua. Tuhan topang ya, saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan pemulihan, proses pemulihan karena sakit. Kita doakan biarlah Tuhan menyembuhkan dan selalu memberikan penghiburan, sukacita, pengharapan yang dari Tuhan, bahwa semuanya dalam campur tangan Tuhan ya akan selalu dikuatkan dan disembuhkan tentunya ya sampai sempurna. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini senang sekali kita berjumpa kembali ya dalam kerinduan yang sama, yaitu kita ingin terus ditopang dan dikuatkan, dibukakan pengertian-pengertian kita tentang pengharapan kita yang sangat luas di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita sembah untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih tetap ya secara konsisten kita akan berbicara terus secara detail ya, secara rinci Bapak Ibu Saudara, bagaimana ya Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 ini, yaitu 9 buah roh yang akan kita pelajari, pahami ya satu persatu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku, kita masih akan melihat kelanjutan dari apa yang sudah kita dengarkan beberapa kali ya tentang buah roh ialah damai sejahtera. Masih di urutan yang keempat ya Bapak Ibu Saudara, dari Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera.
yang ketiga, maksud saya ya, masih di bagian yang ketiga. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, keempat adalah kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, nanti ya hari-hari ke depan kita akan terus membicarakan karakter daripada buah roh ini satu persatu. Ya, kita masih di urutan yang ketiga, damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita sudah mendengar beberapa kali bahwa damai sejahtera Tuhan inilah yang paling kita butuhkan di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita memiliki hati yang dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan, maka pikiran kita pun akan tenang untuk bisa memikirkan atau memilih apa saja yang terbaik yang harus kita lakukan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu Tuhan yang menolong kita dapat melakukan itu, ya, supaya hati kita ditentramkan oleh Tuhan. Amin. Nah, itu yang akan kita lihat pada pagi hari ini, ya, bagaimana Roh Kudus menentramkan hati kita, ya, di dalam damai sejahtera Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudaraku, ini bukanlah suasana yang diusahakan oleh manusia, ya, di dalam kehidupannya. Karena semua orang di dunia ini, ya, dalam hubungan sosialnya, ya, tentu menginginkan ketentraman hati, menginginkan kedamaian, ya. Sebuah bangsa menginginkan kedamaian, ya, satu kelompok, ya, orang-orang beragama juga menginginkan kedamaian. Satu suku tertentu juga menginginkan kedamaian. Ya, satu kelompok masyarakat, keluarga menginginkan kedamaian ada di tengah-tengah mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya, sekali lagi ini bukan damai yang diusahakan oleh manusia. Damai sejahtera sebagai buah roh itu bukan sesuatu yang dibuat oleh karya, pikiran, ya, ide atau gagasan daripada manusia, Bapak Ibu Saudara. Karena kedamaian, ya, dunia ada juga yang diusahakan oleh manusia, ya. Jadi pemimpin-pemimpin dunia, ya, mereka juga ingin agar bangsa-bangsa bisa berdamai, ya, tidak terjadi peperangan, karena korban-korban jiwa atau harta benda itu akan mengakibatkan penderitaan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan masyarakat tertentu kalau mereka mengalami, ya, peperangan atau ada bencana alam dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi itu bukan itu yang dimaksud di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Sebagai buah roh ialah damai sejahtera, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Bukan damai secara politis, Bapak Ibu Saudara. Bukan juga, ya, damai secara sosial kehidupan masyarakat. Meskipun itu bisa diusahakan oleh manusia, kelompok masyarakat, ya, atau pemerintahan di negara-negara di dunia ini, tapi bukan itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan kedamaian yang seperti itu yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Galatia pasal 5, buah roh ialah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Lalu apa, Bapak Ibu Saudara, bentuk atau karakter daripada
damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, ya, yang memerintah hati dan pikiran kita, itu apa, Bapak Ibu Saudara? Tentunya itu adalah, ya, tidak bisa lepas dari kehendak Allah. Amin. Tidak bisa lepas dari kehendak Allah. Kehendak Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin orang bisa mengalami damai sejahtera yang adalah buah roh itu kalau seseorang tidak mengerti kehendak Allah, ya, yang menjadi sumber daripada damai sejahtera itu. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, untuk lebih mendalam lagi, ya, memberikan kepada kita penekanan terhadap sumber daripada damai sejahtera Tuhan ini, maka kita membutuhkan Alkitab, membutuhkan firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai pijakan dasar berpikir kita untuk mengetahui dan meyakinkan kita di mana posisi kita dan sedang apa, ya, Tuhan dengan kita, dan bagaimana kita berelasi dengan Tuhan dalam kaitan dengan memperoleh damai sejahtera Tuhan ini. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat, ya, di dalam Roma pasal 5, ya, seperti apa prosedur daripada, ya, sumber damai sejahtera Tuhan itu menjadi milik daripada setiap orang yang percaya. Ya, bagaimana prosedurnya, bagaimana langkah-langkah, ya, mengenakan damai sejahtera Tuhan itu menjadi milik kita, ya, dimulai dari mana, Bapak Ibu Saudara, dan bersumber dari mana, dan pusatnya di mana. Nah, supaya kita bisa mengerti dengan baik, saudaraku, ya, kemana kita harus pergi dan apa yang harus kita pikirkan, dan kemana kita berfokus, ya, apabila kita memikirkan tentang damai sejahtera Tuhan, ya, sehingga kita tidak membuang waktu kita, tenaga kita, energi kita, ya, Bapak Ibu Saudara, untuk sesuatu yang sia-sia lagi dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Seberapa lama lagi kita diberikan waktu di hidup di dunia ini menjalani proses pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita sangat memerlukan damai sejahtera Tuhan itu. Nah, saudaraku, mari kita lihat di dalam Roma pasal 5. Saya akan membacakan dari ayat 1, ya. Bapak Ibu Saudara bisa langsung melihat di dalam Alkitab masing-masing, ya, atau di dalam aplikasi di gadget Bapak Ibu Saudara, di smartphone Bapak Ibu Saudara, ada aplikasi Alkitab. Kita lihat di dalam Roma pasal 5 mulai dari ayat 1. Ya, demikian dikatakan. Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kalimat firman Tuhan ini sangat komplit, Bapak Ibu Saudaraku, ya, sangat komplit, lengkap semuanya. Ya, di sini dijelaskan bahwa, ya, sebab karena Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk menjadi korban pengganti kita karena pelanggaran kita, dan telah dibangkitkan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dari antara orang mati, untuk pembenaran kita
Ya, itu ada di ayat 25 di pasal 4 sebelumnya. Kalau kita lihat konteksnya Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa kepada kita saat ini Allah memperhitungkan, ya, memperhitungkan apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib sebagai cara, ya, Allah untuk melihat. Jadi cara manusia melihat dengan cara Allah melihat itu tidak sama Bapak Ibu Saudara, ya. Cara Allah melihat kita adalah bukan melihat dari apa yang kita perbuat. Kalau apa yang kita perbuat yang menjadi dasar Allah melihat kita, Bapak Ibu Saudara, ya, kita bisa pasti akan binasa, ya, pasti akan binasa karena upah dosa ialah maut. Kalau Tuhan melihat manusia dari dosa-dosanya saat ini, itu pasti konsekuensinya adalah akan dihukum di dalam lautan api neraka yang kekal. Tapi syukur kepada Allah Tuhan kita, sebab Dia melihat kita, memandang kita, menilai dan mengevaluasi hidup kita saat ini adalah berdasarkan iman kepada apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, anak tunggal Allah Bapa, di mana Allah berkenan kepadanya, dan Yesus Kristuslah yang menjadi pengantara, ya, antara kita manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Maka Yesus Kristuslah yang menjadi jalan, dan Dialah yang menjadi penyedia, ya, Dialah menjadi provider bagi kita, yang menyediakan, ya, kebenaran bagi kita untuk bisa diterima oleh Allah di dalam kehendaknya yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka Allah melihat kita menjadi orang-orang yang benar. Karena apa? Ya, dikatakan tadi di ayat 1 pasal 5 itu, sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa iman kepada Yesus Kristus, kepada salib Kristus, kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu Allah menyatakan bahwa semua dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, telah dihapuskan oleh Allah. Ya, jadi ingat Bapak Ibu Saudara sekali lagi, kalau kita ingin memiliki damai sejahtera Tuhan yang sebenarnya, yang sepenuhnya, yang sempurna, yang komplit, yang permanen, Bapak Ibu Saudaraku, yang adalah segala-galanya, kita harus percaya apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana Yesus berkata sudah selesai menebus kita, mengampuni dan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Itulah yang menjadi sumber damai sejahtera kita di hadapan Allah. Sumber damai sejahtera yang tidak kita usahakan, tapi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita yang percaya melalui iman. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan melalui perbuatan. Tidak ada manusia bisa mengusahakan itu, karena ya, damai sejahtera Tuhan itu adalah buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus, kehendak Allah, Allah yang bertindak, Allah yang berbuat. Jadi ada jalan ceritanya, bukan asal manusia merasa bahwa dia sudah punya damai sejahtera, ya, maka itu sudah tentu pasti benar. Ya, tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ada prosedur, ada urutan, ada langkah-langkah yang Tuhan buat untuk kita mengalami
damai sejahtera itu tidak bisa lepas daripada iman. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Nah, iman itu apa? Iman itu percaya. Ya, percaya kepada apa? Percaya kepada firman Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera Allah dengan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya di dunia ini kalau kita lihat ya orang-orang sebentar berdamai, sebentar lagi ribut, ya sebentar akur, sebentar lagi terjadi perselisihan, ya Bapak Ibu Saudara, timbul ya permasalahan satu dengan yang lain, ya Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita melihat bahwa damai sejahtera itu yang diusahakan oleh manusia akan bisa berjalan terus, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa. Karena apa? Karena manusia itu banyak keinginan. Manusia itu mempunyai ya cara berpikir yang lemah. Ya, manusia itu mempunyai pengetahuan yang sangat terbatas. Ya, perasaan yang berubah-ubah, yang labil, Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini iya, besok belum tentu iya. Hari ini sepakat, besok bisa diubah. Diam-diam bisa berubah. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, manusia ya seperti itu. Karena apa itu semuanya? Karena dosa. Nah, tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus Yesus, kehidupan kita yang baru ya telah dikuduskan ya oleh Allah, sehingga kita mempunyai satu ikatan yang permanen, yang stabil dengan damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi saudaraku, kalau kita lihat di zaman sekarang ini begitu banyak orang ya pelariannya untuk mencari damai ya dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, sangat memprihatinkan. Ada orang yang ingin mencari damai dengan minum-minuman keras, Bapak Ibu Saudara, dengan pergi ke diskotik, tempat-tempat kegelapan, atau menghabiskan waktunya untuk melakukan sekedar hobi, ya bersenang-senang, healing-healing, atau mencurahkan keinginannya di dalam melalui media sosial, saudara-saudaraku ya, dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita melihat bahwa itulah ya pikiran manusia yang begitu dangkal, ya berpikir pendek namanya Bapak Ibu Saudara, ya bersandar kepada pikiran sendiri yang sangat terbatas, pengetahuan sendiri yang sangat terbatas, perasaan yang berubah-ubah, sifat ego ya manusia yang sangat tinggi. Ya, semua orang mempunyai sifat ego ya, karena itu adalah merupakan turunan sifat yang kita bawa dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa, yang sudah berdosa, yang memulai permasalahan itu di hadapan Allah. Tapi syukur Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekarang kita mempunyai terang di dalam Tuhan. Amin. Kita mendapatkan terang di dalam Tuhan, di mana ya melalui iman kepada Yesus Kristus yang begitu baik kepada kita, ya kita sekarang boleh memastikan, ya bukan mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara, boleh memastikan bukan karena kita tahu semuanya, tapi karena kita melihat firman Tuhan yang mengatakannya kepada kita. Di mana kita bisa melihat itu Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sekarang bisa mempunyai damai sejahtera Tuhan yang permanen. Di ayatnya yang ke-8, kita langsung saja ke ayat 8 Bapak Ibu Saudaraku. Roma pasal 5 ini, ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara,
Allah memperlihatkan, ya, Allah mendeklar, ya, menyatakan kepada kita kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita sudah menjadi orang yang baik, orang yang hebat, orang yang pintar, ya, orang yang sudah luar biasa, maka Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih belum layak, Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini masih seteru, ya, dengan Allah, Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-9 lagi, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa, ya, sementara kita masih berdosa, Kristus mau mati untuk kita, ya, dikatakan lebih-lebih apalagi sekarang kita sudah dibenarkan oleh darah-Nya, kita sudah diterima oleh Allah karena kita percaya kepada penebusan oleh darah Kristus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Kita bukan mudah-mudahan. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang beragama Kristen masih lebih suka mengatakan mudah-mudahan, mudah-mudahan. Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan perkataan yang didasarkan pada kebenaran firman Allah. Kalau selalu mengatakan mudah-mudahan, mudah-mudahan, itu adalah perkataan yang didasarkan pada pikiran manusia, saudara, yang tidak ada kepastian, bisa berubah-ubah, yang ambigu, ya, yang tidak mempunyai satu keyakinan yang utuh, ya, yang berpotensi untuk lari dari tanggung jawab, yang berpotensi untuk tidak setia. Ya, itulah orang yang selalu mengatakan mudah-mudahan, mudah-mudahan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu adalah suatu kepastian yang sempurna, 100%, bukan 99%. Ya, Allah tidak menjamin hidup kita dengan 99%, itu bukan kebenaran Allah, itu kebenaran manusia itu. Kebenaran Allah adalah bahwa karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti diselamatkan dari segala hal yang tidak baik oleh Allah. Kita diberikan damai sejahtera yang penuh. Amin. Persoalannya adalah, ya, apakah kita percaya kepada kebenaran itu atau tidak? Itulah yang menyebabkan, ya, kita orang percaya bisa juga karena ragu. Itu sebabnya damai sejahtera Tuhan itu tidak, ya, terasa di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita melihat kembali kepada keyakinan kita terhadap firman Allah, oleh kebenaran ini dikatakan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, murka Allah itu sedikitnya paling tidak ada dua, ya. Nah, sedikitnya paling dua murka Allah yang disebutkan di sini, yang dimaksudkan di sini. Yang pertama adalah kita pasti diselamatkan dari lautan api neraka yang kekal, karena dalam Kristus kita sudah memiliki kebenaran kehidupan yang kekal. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari murka Allah, yaitu dari hukuman di dalam dunia saat ini, yaitu keburukan, pengaruh daripada lingkungan yang jahat. Saudara dan saya pasti diselamatkan dan tidak akan ikut-ikutan dengan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan tetap setia ikut dengan kebenaran Allah. Nah, itu yang dijamin di situ, Bapak Ibu Saudara. Lalu ayat 10 dikatakan, sebab jikalau ketika kita masih seteru, masih musuhan, ya, dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, ya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan dengan Allah,
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, pasti, dan pasti. Bukan mudah-mudahan, semoga, insya Allah, kata orang Arab, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada itu di dalam Alkitab. Ya, mudah-mudahan, semoga, maybe yes, maybe no. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh memegang itu sebagai sumber damai sejahtera kita, karena itu ya akan membuat kita menjadi bimbang. Ya, kita harus mempercayai apa kata firman Tuhan, yaitu kita pasti selamat. Amin. Nah, itulah sumber damai sejahtera yang kekal itu, Bapak Ibu Saudara. Itu ada di dalam hati setiap orang percaya, karena Roh Kudus ada di dalam hati setiap orang percaya. Karena damai sejahtera itu adalah buah roh, maka itulah yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Yang dibutuhkan adalah kita harus selalu percaya pada firman Tuhan itu, amin. Dan kita harus selalu membacanya, berulang-ulang mendengarkannya, berulang-ulang terus kita harus membuka hati kita mendengarkannya. Kenapa harus berulang-ulang, Bapak Ibu Saudara? Karena kita ini adalah orang yang mudah terpengaruh dengan situasi keadaan dunia, berhubung karena kehidupan kita yang lama, maka kita perlu meningkatkan konsistensi daripada cara kehidupan kita yang baru untuk selalu konsisten, berkomitmen dengan ya apa yang Tuhan kehendaki. Adalah kita harus selalu melihat masa depan kita itu ada di dalam Alkitab. Ada di dalam firman Allah, bukan di dalam perkataan manusia. Saya tidak percaya bahwa masa depan saya karena penilaian orang kepada saya. Ya, saya percaya masa depan saya karena apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Tapi saya harus berlatih untuk mempercayai itu setiap hari, untuk sebagai sumber kekuatan dan damai sejahtera bagi diri saya dan keluarga saya dan semua orang yang terhubung dengan pemberitaan firman Tuhan. Sebagaimana saudara dan saya pada pagi hari ini, kita membutuhkan keteguhan iman kita, kepercayaan kita melekat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, semakin berakar katanya. Ya, kata firman Tuhan, berakar kuat. Jadi tidak bisa gampang digoyahkan oleh ya persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena kita nggak bisa menghindarkan diri kita dari persoalan-persoalan dalam kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dalam dunia yang dikuasai oleh si jahat. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang polos-polos begitu saja, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita hanya mengikuti arus. Tidak bisa. Ada arus yang lebih kuat. Ya, damai sejahtera Allah di dalam firman-Nya yang menstabilkan ya perasaan kita, pikiran kita, roh kita, jiwa kita, dan perbuatan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di ayat 11 yang terakhir dikatakan, ya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Oleh Dia, oleh Yesus Kristus, kita menerima pendamaian itu, bukan oleh dunia, bukan oleh diri kita sendiri, bukan oleh orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara, bukan oleh pemerintah negara, ya, oleh pejabat dan sebagainya kita menerima damai sejahtera Tuhan. Ya, justru mereka sangat berpotensi untuk mengecewakan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai ya bagian dari masyarakat di ya dunia ini, ya. Pemimpin-pemimpin itu sering membuat justru menjadi sangat kecewa masyarakatnya. Dan itu yang terjadi setiap hari, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kalau kita saksikan di berita-berita, nggak ada habisnya. Hal-hal yang mengecewakan itu terus ditampilkan oleh para pemimpin. Ya, karena itu saudara dan saya tidak bisa menggantungkan harapan kepada manusia. Dan itu adalah satu perbuatan yang celaka, dikatakan Alkitab, kalau ya dikatakan celakalah manusia yang menggantungkan harapan dan nasibnya kepada dunia, ya, kepada manusia.
karena manusia itu tidak mempunyai satu kekuatan yang bisa menopang ya masa depan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukannya. Amin. Dan karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekali lagi, jangan pernah sedetik pun saudara ya menjauhkan hati dan pikiran saudara dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu memenuhi hati kita semua. Amin. Setiap pagi kita saudara-saudaraku membutuhkan damai sejahtera Tuhan, supaya apapun yang sedang kita pergumulkan, apapun yang sedang kita pikirkan, dan apapun yang sedang kita lakukan, saudaraku, biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang mengendalikan, yang memenuhi, yang bercokol di dalam hati dan pikiran kita, supaya itu yang mengontrol, mengendalikan ya setiap perbuatan kita selaras dengan kehendak Allah, selaras dengan apa yang kita yakini, yang kita percayai, bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan yang akan terus memimpin hidup kita, supaya kita tetap tidak akan bersalah di dalam setiap jalan kehidupan yang kita jalani, dan keputusan yang kita ambil dan yang kita pikirkan. Biarlah pencerahan dari Tuhan yang terus menerangi hati dan pikiran kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan damai sejahtera Tuhan untuk ya memikirkan, melakukan, menjalani, dan menempuh segala apa yang menjadi harapan kita saat ini dan segala pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi selamat pagi, terima kasih untuk kita semuanya. Ya, selamat beraktivitas. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita harus tetap memelihara ya spirit kita, semangat kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab sungguh nyata, benar ya Bapak Ibu Saudara, bahwa kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita tidak akan pernah ya bisa dihalangi oleh kondisi-kondisi dunia yang berubah-ubah. Sebab di dalam Kristus Yesus kita mempunyai segalanya, ya sebagaimana kemarin sudah dikotbahkan oleh hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi, ya bahwa saudaraku, dalam kehidupan kita ya Tuhan telah memberikan sumber kekayaan yang menenteramkan hati dan pikiran kita untuk bisa tetap bekerja dengan tenang di tengah-tengah guncangan dunia dengan segala isu-isu apapun itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi. Salam buat kita semuanya. Kita akan berjumpa besok pagi lagi, dan kita tutup dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, sungguh mulia Engkau Bapa yang baik. Tuhan kami, sumber damai sejahtera kami semua, yang menenteramkan hati dan pikiran kami, mengendalikan segala pikiran yang tidak selaras dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur firman-Mu terus mengajar kami, mendidik kami, supaya karena iman kami kepada Yesus Kristus, kami memperoleh kepastian keselamatan hidup yang kekal, dan damai sejahtera kami dengan Allah, dengan Kristus Yesus Tuhan yang menjadi sumber segalanya. Itulah yang menjadi kebanggaan kami dalam hidup ini, bahwa kami tetap bersemangat saja melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kami, karena kami tahu Tuhan yang mengaruniakan yang terbaik dalam hidup kami. Dan terima kasih Bapa untuk hari-hari yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kesehatan yang baik, yang memberikan kepada keluarga kami segala sumber-sumber berkat dan rezeki untuk mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan kami tidak akan dipermalukan, tapi Tuhan membela hidup kami di dalam segala segi. Apapun yang kami mau persembahkan kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, selamat pagi semuanya. Salam sehat buat kita. Salam damai sejahtera Tuhan untuk keluarga kita semuanya. Terima kasih. Kita akan jumpa besok pagi lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Salam kudus Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Pendeta Charles. Terima kasih Ibu Bet. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Ya.